Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Al Imam An Nawawi di kitabnya Riyadhus Shalihin bab ke-10 hadis ke-93 dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna." Kata Rasulullah SAW, beliau bilang, segeralah kalian lakukan amal-amal soleh sebelum datang 7 perkara. Apa 7 perkara yang Rasulullah tidak inginkan itu datang, tapi kita belum sempat melakukan kebaikan-kebaikan. Yang pertama, faqran mansiyan. Faqran mansiyan itu adalah kefakiran, kemiskinan yang membuat kita jadi lupa untuk melakukan ibadah-ibadah karena kita terlalu sibuk untuk mencari dunia kita. Yang kedua apa kata Rasulullah? Yang kedua, ghinan mutghiyan. Apa itu ghinan mutghiyan? Kita punya kekayaan, tapi kekayaan itu menimbulkan rasa angkuh yang melampaui batas. Ada dua hal, memang kita itu selalu haus pada dua hal. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, atau dalam beberapa riwayat ini disebut sebagai hadis marfu, manhumani la yashba'ani. Ada dua rasa haus yang tidak bisa dihilangkan, yang akan selalu terus-menerus merongrong diri kita. Setiap kali minum dia semakin menimbulkan rasa haus. Apa itu? Yang pertama, talibun ilmin. Orang yang mencari ilmu. Dan yang kedua, talibud dunya. Orang yang mencari keduniaan. Orang yang mencari ilmu, dia akan selalu semakin haus, semakin haus, semakin haus. Karena setiap kali dia mendapatkan satu pengetahuan, setiap kali dia menemukan hal-hal yang baru, dia akan merasa bahwa dirinya semakin bodoh, tidak tahu apa-apa, sehingga dia berusaha untuk mencari ilmu lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, dan lebih banyak lagi. Ya. Kalau dia benar-benar talibun ilmi, orang-orang yang menuntut ilmu dengan sesungguh-sungguhnya, bukan sekedar mencari pangkat, buat naik pangkat, atau bukan sekedar untuk mendapatkan gelar. Itu rasa haus yang tidak bisa dipadamkan. Tapi ada rasa haus yang lain, yang jelek sekali dan membuat kita tersesat. Apa itu? Talibud dunia. Orang yang terus-menerus menuntut kehidupan dunia ini. Dan memang kata Rasulullah SAW, jangan sampai kita terperosok pada dua kesempatan itu. Apa kata Rasulullah? Dalam kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, inna min ibadi man law agnaituhu la afsadahu al-ghina wa inna min ibadi man law afqartuhu la afsadahu al-faqra. Ada orang-orang, hamba-hambaku, ada sebagian dari hamba-hambaku itu yang kalau dia ditimpakan atau dia diberikan kekayaan, maka kekayaan itu akan menyesatkannya, akan merusaknya. Ada juga di antara hamba-hambaku yang ketika dia diberikan kefakiran, kefakiran itu menyengsarakan dia. Dan jangan sampai kita terperosok, kita mencapai pada situasi tersebut, tapi kita belum membuat atau melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang kita tunda-tunda. Kita nggak tahu nih, apalagi sekarang COVID. Kita nggak tahu, hari ini kita mungkin masih bisa makan. Besok kita mungkin sudah tidak dapat bekerja lagi seperti biasa. Penghasilan kita tiba-tiba merosot. Pekerjaan kita tiba-tiba hilang. Kita tidak pernah ada yang tahu. Dan ternyata ke dalam kefakiran kita, dalam kemiskinan kita, dalam keterbatasan kita, ternyata kita justru akan sibuk mencari dunia kita. Kita sibuk untuk mencari kapan besok kita dapat uang lagi, kapan besok dapat pekerjaan lagi, kapan besok dapat investor lagi, kapan proposal kita menang lagi. Dan ketika kita menjadi kaya, misalnya, kekayaan itu membuat kita jadi korup. Kita menjadi orang yang lupa daratan. Kita menjadi sombong dengan kekayaan-kekayaan kita. Menjadi togo dan kesombongan dan keangkuhan itu yang membuat kita semakin serakah dalam keduniaan kita ini. Dapat satu bukit emas, dapat satu proyek, dapat satu kendaraan, kita ingin kendaraan yang lain, kita ingin proyek yang lain, kita ingin dapat penghasilan yang lebih tinggi lagi. Maka benarlah kata Rasulullah SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Siapa itu orang yang beruntung? Beruntung kata Rasulullah,
orang yang menyerahkan dirinya penuh kepada Allah, dia berislam dengan sepenuh-penuhnya kepasrahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika dia dianugerahi rizki yang cukup, rizki tidak perlu banyak, tidak perlu berlimpah-limpah, tapi rezeki itu yang penting adalah kafafan, cukup. Dan apalagi yang lebih penting dari rasa cukup, wa qanna'ahu Allahu bima atahu, dianugerahi rasa qanaah, rasa kecukupan oleh Allah di dalam dadanya terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Itu adalah sebenar-benarnya keuntungan. Dan jangan sampai kita belum melakukan kebaikan-kebaikan, padahal Allah Subhanahu wa taala bisa suatu waktu itu mencemplungkan kita dalam situasi satu mungkin kefakiran, tapi kefakiran itu tidak membuat kita sibuk dalam ibadah, tapi justru sibuk untuk menutup lubang-lubang keduniaan yang belum kita dapatkan. Jangan sampai kita belum melakukan kebaikan ketika sampai kepada kita kekayaan, tapi kekayaan kita justru menyibukkan kita dalam keangkuhan-keangkuhan yang lain yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita abai terhadap kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan terhadap orang-orang sekitar kita. Apa yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Maradon mufsidan. Dan yang keempat, ini nyambung dengan yang keempat, haraman mufannidan. Kita nggak tahu maradon mufsidan, penyakit yang dapat merusak diri kita, dan rasa atau usia tua kita yang nanti akan sewaktu-waktu menjemput diri kita. Kita nggak tahu, hari ini pagi-pagi mungkin kita masih sehat, sore mungkin kita sudah sakit. Hari ini kita mungkin masih segar bugar, masih bisa berlari, besok mungkin siapa yang tahu. Stroke bisa datang menjelang. Penyakit jantung bisa tiba-tiba datang. Infeksi COVID di mana-mana mungkin bisa menghampiri kita. Jangan sampai sebelum kita mendapatkan situasi seperti itu, ketika kita masih dalam keadaan sehat walafiat, kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga datang rasa sakit, sehingga datang penyakit menyerbu diri kita, dan kita tidak lagi mudah untuk melakukan amal-amal soleh. Jangan sampai kita nanti bersedih hati karena mungkin kaki kita tidak mampu lagi melangkah menuju masjid. Kita tidak mampu lagi ikut kajian-kajian, tidak mampu lagi membantu tetangga kita, tidak mampu lagi membantu orang tua kita, anak-anak kita, karena rasa sakit atau penyakit yang sudah kita derita, dan kita sudah mengatakan bahwa ya Allah, sedih hati ini bahwa aku tidak mampu melakukan kebaikan-kebaikan lagi yang seharusnya mampu aku lakukan ketika aku masih sehat walafiat. Dan haraman mufannidan, masa tua yang menimbulkan ketidakstabilan, keuzuran, rasa kekanak-kanakan yang jauh lebih kanak-kanak dibandingkan anak-anak itu sendiri. Kita mungkin bisa mempermak wajah kita dengan anti-aging. Kita mampu mempermak tampilan kita. Rambut kita yang putih kita semir jadi hitam. Wajah kita yang keriput kita kencangkan lagi. Kulit kita yang sudah klepar-klepar kemudian kita kencangkan lagi. Kita bisa tampak lebih mudah lagi, tapi tubuh kita tidak dapat kita bohongi. Ada suatu saat ya, masa tua itu menjelang, yang kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu katakan, seluruh penyakit itu ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Kecuali satu, kata Rasulullah SAW. Apa? Masa tua. Penyakit tua itu tidak mungkin tidak datang. Kalaupun dia tidak datang, berarti dia sudah diputus oleh kematian. Itu yang kita sebut kematian dalam poin yang kelima. Mautan mujhizan. Jangan sampai kita belum sempat melakukan kebaikan-kebaikan, belum sempat melakukan amal-amal soleh, tapi kematian itu datang tiba-tiba, kita tidak tahu. Hari ini kita masih bisa ngobrol, masih bisa bercengkrama dengan keluarga kita. Besok pagi mungkin kita tidak mampu lagi bangun dari tempat tidur kita karena malaikat Israel sudah datang mencabut nyawa kita. Siapa yang tahu? Dan yang keenam, jangan sampai kita belum sempat melakukan kebaikan-kebaikan, tapi sudah datang dua kesempatan. Yang pertama apa? Yang keenam maksud saya, ad-dajjalun fasyarru ghaibin yuntazar.
ada masa ketika Dajjal, makhluk yang paling jahat, yang paling ditunggu-tunggu itu sudah datang di hadapan kita. Dajjal besar dan Dajjal kecil yang kita tidak mampu lagi memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang terakhir, jangan sampai kita belum sempat melakukan kebaikan, belum sempat melakukan amal-amal soleh, tapi as-sa'ah, kiamat itu sudah datang. Fas-sa'atu adha wa amar, kata Rasulullah SAW. Hari kiamat itu lebih berat dan lebih sukar. Kita tidak bisa balik lagi ke dunia. Dan kita tidak ingin seperti orang-orang yang zalim, orang-orang yang kufur, yang ketika mereka telah diberikan ganjaran neraka jahanam, kemudian mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wailaka ya wailana, kata mereka, celakalah kami, maka berikanlah kami tangguh balik lagi ke dunia, maka kami akan mampu untuk melakukan lagi, kami akan berusaha untuk berbuat baik lagi dalam kehidupan.